Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan masuk pada subbab kedua, yaitu rumus-rumus sudut ganda dan sudut paruh. Namun, sebelum saya akan melanjutkan pada subbab kedua, saya akan menjelaskan pembahasan soal pada tugas sebelumnya, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Untuk pembahasan soal pada tugas pertemuan sebelumnya, diketahui bahwa rumah Dian dan Fikri jaraknya adalah 3 km. Kemudian Fikri menembakkan laser pada awan dengan sudut 75 derajat. Dian melihat awan tersebut dengan sudut 45 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi awan tersebut. Kita misalkan dengan T. Jadi di sini terlihat ada dua segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga ACF. Kita misalkan panjang CF adalah X, jadi panjang DC adalah 3 min X. Sehingga kita lihat pada segitiga ACD bisa ditentukan nilai tangan 45, yaitu T per 3 min X dengan tangan 45 adalah 1, sehingga jika dikalikan silang didapat 3 min X sama dengan T, maka X-nya adalah 3 min T. Kemudian pada segitiga ACF bisa ditentukan nilai tangan 75 derajat, yaitu T per X. Dengan tangan 75 derajat adalah 45 ditambah 30. Ini merupakan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu penjumlahan dua sudut. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta, sehingga tan 45 ditambah 30 adalah tan 45 ditambah tan 30 per 1 dikurangi tan 45 dikali tan 30. Dengan tan 45 adalah 1 dan tan 30 adalah 1/3 akar 3, sehingga didapat seperti ini. Dari sebelumnya didapat bahwa X adalah 3 min T, sehingga X-nya bisa diganti dengan 3 min T. Seperti ini. Kemudian, jika dikalikan dengan sekawannya, yaitu 1 min 1/3 akar 3, didapat seperti ini. Kemudian, disamakan penyebutnya, yaitu 3 min 1/3 per 3 min 2 akar 3 plus 1/3. Karena sama-sama per 3, 3-nya bisa kita coret. Didapat 2 per 4 min 2 akar 3 sama dengan T per 3 min T. Sehingga jika dikalikan silang, didapat 2 kali 3 min T sama dengan T dikali 4 min 2 akar 3. Sehingga nilainya adalah 6T dikurangi 2 akar 3 plus T sama dengan 6. Di sini didapat nilai T-nya adalah 6 per 6 dikurangi 2 akar 3. Ini merupakan tinggi awan. Tapi di sini bisa juga kalau misalkan kalian ingin mengalihkan dengan sekawannya, yaitu 6 plus 2 akar 3. Didapat nilai T-nya adalah 3 plus akar 3 per 2. Materi selanjutnya yaitu rumus-rumus sudut ganda dan sudut paruh. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama yaitu memahami cara menemukan rumus kosinus, sinus, dan tangen sudut ganda dan sudut paruh. Selanjutnya, dapat menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen sudut ganda dan sudut paruh. Selanjutnya, dapat menentukan nilai kosinus, sinus, atau tangen suatu sudut menggunakan rumus sudut ganda dan sudut paruh. Yang terakhir, dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen sudut ganda dan sudut paruh. Selanjutnya yaitu cara menemukan rumus sudut ganda. Yang pertama, rumus sin 2A. Di sini sin 2A dapat dituliskan dengan sin A ditambah A. Ini merupakan jumlah dari dua sudut, yaitu kita tahu sebelumnya bahwa sin A plus B adalah sin A cos B plus cos A sin B. Sehingga sin A plus A dapat dituliskan dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Sehingga didapatkan sin 2A adalah 2 sin A cos A. Selanjutnya yaitu rumus cos 2A. Cos 2A dapat dituliskan dengan cos A ditambah A, di mana ini merupakan jumlah dari dua sudut, yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Maka cos A ditambah A dapat dituliskan dengan
cos A kali cos A dikurangi sin A kali sin A, sama dengan cos kuadrat A dikali sin kuadrat A. Sehingga cos kuadrat A-nya dapat diganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Sehingga sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Akan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya, sin kuadrat A-nya diganti dengan 1 min cos kuadrat A. Sehingga akan sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Sehingga rumus cos 2A akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, dan bisa juga 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Selanjutnya rumus dari tan 2A, di mana tan 2A ini dapat dituliskan dengan tan A ditambah A. Ini juga sama, menggunakan rumus jumlah dua sudut, yaitu didapat tan A ditambah tan A dibagi 1 min tan A dikali tan A, sehingga akan sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Maka tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Jadi rumus dari sudut ganda adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau bisa juga 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Selanjutnya yaitu rumus sudut paruh. Di sini yang pertama adalah rumus sin setengah A. Ini didapat dari rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kita pindah ruas 2 sin kuadrat A-nya ke ruas kiri, sehingga didapat 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga didapat sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2. Kemudian jika kedua ruas diakarkan, maka didapat sin A sama dengan plus minus akar 1 min cos 2A per 2. Maka rumus dari sin setengah A yaitu plus minus akar 1 min cos A dibagi 2. Selanjutnya rumus dari cos setengah A. Ini didapat dari cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Satunya kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi didapat 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A. Kedua ruas dibagi dengan 2, didapat cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A per 2. Kemudian diakarkan, didapat cos A sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2A per 2. Maka rumus dari cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Karena di sini 1, maka di sini 2. Jadi kalau ini setengah, di sini adalah 1. Selanjutnya yaitu tan setengah A. Tan setengah A ini akan sama dengan sin setengah A per cos setengah A, di mana sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2, dan cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Sehingga didapat tan setengah A sebagai berikut. Jika pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan akar 2, maka 2-nya hilang. Didapat plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Maka jika pembilang dan penyebutnya dikali dengan akar 1 plus cos A, didapat tan setengah A sama dengan akar 1 min cos kuadrat A per 1 plus cos A. Di mana 1 min cos kuadrat A ini akan sama dengan sin kuadrat A. Sehingga tan setengah A sama dengan akar sin kuadrat A per 1 plus cos A. Akar sin kuadrat A sama dengan sin A, sehingga tan setengah A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Kemudian jika tan setengah A ini yang sebelah kiri bawah dikali dengan akar 1 min cos A, maka didapat tan setengah A sama dengan 1 min cos A per akar 1 min cos kuadrat A. Di mana 1 min cos kuadrat A ini sama dengan sin kuadrat A, sehingga didapat tan setengah A sama dengan 1 min cos A per akar sin kuadrat A. Akar sin kuadrat A sama dengan sin A, sehingga tan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A, sehingga didapat rumus tan adalah 3 rumus berikut.
Jadi, rumus dari sudut paruh adalah sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Dan tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Jadi, rumus dari sudut paruh adalah sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Dan tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Atau sin A per 1 plus cos A. Dan 1 min cos A per sin A. Contoh soalnya di sini diketahui bahwa pesawat terbang dalam keadaan mendatar dengan ketinggian 4.000 meter dari menara pengawas. Dalam 50 detik, sudut elevasi pesawat berubah dari 15 derajat menjadi 45 derajat dilihat dari puncak menara pengawas. Tentukan kecepatan pesawat itu dalam satuan meter per sekon. Dengan ilustrasinya seperti ini. Dari sini dapat dilihat pada segitiga ABD, panjang AB-nya dapat ditentukan dengan tangen, yaitu tan 45 sama dengan BD per AB, sehingga AB sama dengan BD per tan 45, di mana tan 45 sama dengan 1, sehingga AB sama dengan 4.000 meter. Kemudian dilihat dari segitiga ACE, maka panjang AC-nya juga dapat ditentukan dengan nilai tangen, yaitu tan 45 sama dengan CE per AC, sehingga AC sama dengan CE per tan 15 derajat, di mana tan 15 derajat ini merupakan setengah dari 30 derajat, sehingga dapat menggunakan rumus sudut paruh, yaitu tan 15 sama dengan 1 dikurangi cos 30 per sin 30. Di mana cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Sehingga nilai tangen 15 derajatnya sama dengan 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi setengah. Sama-sama per 2, maka per 2-nya bisa dicoret. Sehingga jadi tan 15 sama dengan 2 dikurangi akar 3. Maka AC sama dengan 4.000 per 2 dikurangi akar 3. Dikalikan dengan sekawan yaitu 2 plus akar 3 didapat nilai AC-nya adalah 4.000 dikali 2 plus akar 3 meter. Maka diketahui AB adalah 4.000 meter dan AC adalah 4.000 dikali 2 plus akar 3 meter. Maka dapat ditentukan panjang CB yaitu AC dikurangi AB. Didapat nilai CB adalah 4.000 dikali 1 plus akar 3 meter. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dengan jaraknya adalah CB, maka didapat kecepatannya adalah 4.000 dikali 1 plus akar 3 per 50. Kecepatannya adalah 80 dikali 1 plus akar 3 meter per sekon. Soal selanjutnya, diketahui cos 2 alfa adalah 8 per 10 dan alfa adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari tan alfa. Dari sini diketahui cos 2 alfa adalah 8 per 10, sehingga bisa kita gambarkan dengan segitiga. Samping dari sudut 2 alfa adalah 8 dan miringnya adalah 10, sehingga depan dari sudut 2 alfa adalah 6. Di sini bisa didapat sin 2 alfa adalah 6 per 10. Maka tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dikurangi 1 min tan kuadrat alfa, di mana tan 2 alfa sama dengan sin 2 alfa per cos 2 alfa. Maka sin 2 alfa dan cos 2 alfanya kita substitusikan jadi seperti ini. Pembilang dan penyebutnya kita kali dengan 10 sehingga 10-nya bisa dicoret. Jadi 3 per 4 dengan menyederhanakan 6 per 8. Didapat dikali silang, maka didapat 3 dikali 1 dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 4 dikali 2 tan alfa. Maka didapatkan persamaan kuadrat dengan tan kuadrat alfa sebagai variabelnya. Sehingga bisa difaktorkan, didapat tan alfa ditambah 3 dikali 3 tan alfa dikurangi 1. Dari sini dapat diketahui bahwa nilai tan alfanya adalah negatif 3. Tapi ini tidak memenuhi karena nilai tan paling kecil, paling minimum adalah negatif 1. Sehingga kita bisa
mencari dari nilai tan yang sebelahnya, yaitu tan alfa adalah 1/3. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menambahkannya pada kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.